Nah, kenapa harus ada strategi dalam pemasaran dan strategi apa saja yang harus dibuat dalam memasarkan suatu produk? Nah, kita lihat dulu di sini pengertian dari strategi pemasaran atau pemasaran adalah suatu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa pemasaran, perusahaan tidak mampu bertahan dan bersaing menuju titik kemunduran, bahkan kekalahan dalam persaingan. Intinya, pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam bidang wirausaha karena pemasaran merupakan langkah akhir atau jembatan antara kita selaku produsen dengan konsumen atau peminat barang yang kita pasarkan. Nah, tahap-tahapnya ada 3. Yang pertama adalah segmentasi pasar atau segmenting. Jadi kita harus melihat atau membaca pasar dan kita menentukan. Yang kedua itu penentuan target pasar. Targetnya mau siapa nih konsumennya, nanti agar barang-barang yang kita buat itu laku seperti itu. Kemudian kita tentukan positioning dari barang yang kita buat sehingga kita tahu barang itu harganya berapa, kualitasnya seperti apa, dan cocoknya untuk siapa. Nah, ini tahapannya dari segmentasi pasar, kemudian ke penentuan target pasar, lalu ke selanjutnya adalah positioning dari tempat atau usaha yang kita tekuni. Nah, yang pertama adalah segmenting. Ada 2 pendekatan dalam segmenting. Yang pertama adalah segmentasi pasar tradisional. Biasanya tradisional itu mass marketing, jadi secara luas kita lemparkan saja produk kita ke siapa saja, kepada semua orang, kepada semua kalangan, seluruh usia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Nah, nanti kita lihat siapa yang minat dengan produk kita. Kemudian yang kedua differentiated marketing. Nah, terdapat 2 opsi juga di sini adalah multi segment approach, yaitu menawarkan produk yang beragam. Kemudian yang kedua adalah market concentrating approach, yaitu untuk satu segmen pasar. Dan yang ketiga adalah niche marketing. Nah, kalau yang niche marketing itu contohnya adalah misalnya kita menyebarkan barang-barang kita ke kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, nanti kita lihat sampel secara acak. Siapa yang bisa menerima barang-barang yang kita buat. Nah, untuk segmenting yang kedua yaitu segmentasi individual, yaitu pemasaran satu-satu. Jadi ke satu market ataupun ke kostumisasi massal dan pemasaran perizinan. Seperti itu. Ya, intinya kalau segmenting itu kita menentukan dulu pada siapa produk kita akan kita jual atau kita sebarkan. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya produksi, kemudian mencari potensi terbesar untuk para konsumen kita. Nah, ada 5 kriteria segmen yang menarik. Yang pertama adalah dapat diferensiasi dan diukur. Kemudian ada substansial. Yang ketiga dapat diakses. Yang keempat responsif. Dan 5 dapat tumbuh dan berkembang. Nah, ini merupakan fungsi atau manfaat dari segmenting. Intinya membuat produk kita itu tahu penempatannya. Kita mau menempatkan produk kita di mana. Nah, ini kemudian yang adalah targeting. Setelah kita menentukan segmen, kita tentukan targetnya. Berdasarkan kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki, perusahaan mempertimbangkan 5 strategi dalam pemilihan target pasar. Yang pertama single segmenting. Nah, ini single. Nah, jadi hanya satu target yang diambil. Nah, kemudian selective targeting. Kita menentukan target-target yang menurut kita berpotensi terhadap produk-produk yang kita jual. Nah, kalau ini semuanya mass market targeting, kita lemparkan saja seluruh
produk kita ke seluruh konsumen yang tersedia. Nanti kita akan mendapatkan feedback apakah dia menyukai atau tidak menyukai produk kita. Nah, ini produk specialization. Nah, kita melemparkan barang-barang kita berdasarkan jenis produknya saja. Nah, kalau ini berdasarkan marketnya saja. Ini yang kalau dua ini tuh biasanya berkaitan dengan wirausaha yang memiliki banyak produk dan banyak market. Misalnya contohnya yang di pertemuan pertama kita telah mengetahui tentang Salim Group. Nah, dia kan memiliki usaha bank, memiliki usaha makanan ringan maupun kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi dia menempatkan barang-barangnya itu sesuai dengan produk dan market yang sesuai seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah positioning. Nah, positioning tiap perusahaan itu berbeda karena mereka ingin tampil beda di hadapan para pesaingnya. Maka suatu perusahaan perlu memperhatikan kriteria supaya menciptakan perbedaan. Nah, ini maksudnya adalah suatu perusahaan itu harus memiliki daya saing ataupun ciri khas yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya, sehingga para konsumen akan memilih perusahaan tersebut. Nah, yang pertama adalah penting, kemudian yang kedua jelas berbeda, dan yang ketiga lebih unggul, yang keempat dapat dikomunikasikan, yang kelima terjangkau, dan yang keenam menguntungkan. Jadi nanti produk-produk yang ditempatkan oleh perusahaan tersebut berdasarkan ke 6 hal ini. Apakah di tempat ini tuh penting atau misalnya jelas berbeda atau lebih unggul, dapat dikomunikasikan, terjangkau atau menguntungkan. Adapun kesalahan yang perlu dihindari dalam positioning yaitu under positioning, upper positioning, confuse, double positioning. Intinya kita kalau ini berarti kita salah menempatkan produk yang kita miliki ke dalam suatu pasar sehingga pasar itu tidak diterima. Kemudian barang-barangnya pun misalnya tidak laku seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi produk. Apa itu produk? Nah, produk didefinisikan sebagai suatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Intinya produk itu sesuatu yang ditawarkan kepada pasar sehingga para konsumen itu terpenuhi kebutuhan dan keinginannya. Intinya produk itu selalu berkaitan dengan yang namanya pasar. Jika tidak ada pasar, maka tidak ada produk. Seperti itu. Dalam konteks pemasaran, produk mencakup produk fisik. Nah, misalnya kalau fisik itu barang. Kalau jasa itu seperti yang kita ketahui misalnya tukang cukur. Nah, itu menjual jasa. Kemudian pengalaman. Nah, ini memberikan treatment bisa saja. Contohnya Bapak mengajar ke adik-adik. Nah, berarti Bapak itu sudah mempunyai pengalaman untuk mengajarkan tentang ilmu-ilmu ini misalnya seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah orang. Kalau orang itu berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, kalau tempat misalnya di tempat ini tuh berpotensi untuk membuka usaha lain. Nah, terus ada properti. Kalau properti seperti yang kita ini bisa perumahan, organisasi, berarti kayak itu memberikan pelayanan terhadap organisasi, informasi sudah tahu surat kabar lah, atau misalnya berita-berita seperti itu. Kalau ide kita memberikan konsultasi biasanya dalam skripsi atau sebagainya, dan kejadian. Nah, ini biasanya masih berkaitan dengan berita. Nah, ini memiliki produk juga seperti itu. Nah, kemudian strategi produk. Produk dapat diklasifikasikan berdasarkan daya tahan dan wujudnya serta penggunaannya. Berdasarkan daya tahan dan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Produk tidak tahan lama dan produk tahan lama serta jasa. Kalau tahan lama contohnya apa? Seperti produk-produk kerajinan. Misalnya sapu lidi,
ataupun pas bunga, ataupun hiasan-hiasan seperti lukisan, itu adalah produk-produk yang tahan lama. Kemudian produk-produk yang tidak tahan lama, kalau tidak tahan lama berarti produk-produk makanan biasanya yang dalam kurun waktu beberapa hari saja harus segera dihabiskan. Nah, kemudian untuk jasa misalnya tukang bengkel, pertukangan biasanya kalau ini pembantu. Nah, itu adalah produk-produk yang berdasarkan wujudnya. Kemudian berdasarkan penggunaannya, produk dapat dibagi menjadi produk konsumen dan produk industri. Nah, kalau produk konsumen diklasifikasikan menjadi produk nyaman, produk belanja, produk spesial, dan produk tidak dicari. Nah, untuk produk industri ada 3. Yang pertama adalah material dan parts, yang kedua capital item, dan ketiga supplier dan bisnis. Biasanya kalau yang namanya produk industri itu biasanya merupakan bahan setengah jadi harus diolah lagi agar menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi, seperti itu. Seiring waktu, perusahaan tidak hanya menawarkan satu jenis produk saja, atau disebut portofolio atau bauran produk. Manfaat dengan adanya penjualan secara portofolio ini, maksudnya portofolio ini jadi hanya sebagian kecil atau sebagai produk awal, yaitu ekonomis, keseragaman kemasan, standarisasi, efisiensi, dan distribusi dan penjualan. Contohnya kalau portofolio, misalnya ada ingin menawarkan suatu usaha kerajinan, misalnya membuat vas bunga. Nah, namun selain vas bunga saja, ada itu memiliki brand yang fokus dalam bidang kerajinan. Nah, ada membuat kemasan untuk vas bunga tersebut, kemudian distandarisasi kualitasnya, dan ada dapat menekan biaya jika nanti pada saat pembuatannya sudah luas atau secara massal, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah unsur yang perlu diperhatikan dalam menetapkan strategi produk. Ada 2, yaitu merek dan juga kemasan label. Nah, apa sih merek itu? Kalau yang kita tahu kan merek merupakan ciri khas atau brand dari suatu produk. Misalnya Coca-Cola ataupun Sprite ataupun Fanta. Padahal itu merupakan produk dari suatu tempat yang sama, seperti itu, dari suatu perusahaan yang sama. Intinya semakin kuat suatu brand, maka pasarnya pun akan semakin luas dan memiliki daya saing yang lebih baik. Intinya kalau di sini contohnya ada MRT, kemudian ada GVC, ada Plus White, ada Benefiber. Nah, apa sih manfaat dari suatu merek itu? Yaitu identifikasi produk. Jadi para konsumen sudah tahu, misalnya GVC, merek elektronik, kemudian perbandingan produk. Nah, kita tahu apa saja sih saingan dari GVC itu, ada Sony, ada Kenwood, seperti itu. Kemudian efisiensi belanja. Nah, kita tahu jika kita mencari tip GVC, berarti kita harus mencari di bagian mana, seperti itu. Kita akan mencari toko apa gitu kan, toko elektronik misalnya, seperti itu. Kemudian resiko yang lebih rendah, misalnya kalau kita sudah tahu kan, misalnya kalau HP apa sih yang bagus, iPhone, Samsung. Nah, jika kita ingin memperhatikan kualitas, maka kita otomatis di dalam benak kita itu merek apa aja saja gitu, seperti itu. Kemudian penerimaan produk. Nah, ini kalau orang Indonesia itu biasanya jika sudah mengenal suatu brand, dia tidak akan mencari brand yang lain atau sulit untuk menerima brand yang lain. Contohnya kendaraan. Karena di Indonesia terkenal dengan kendaraan dari Jepang seperti Toyota, Daihatsu, Suzuki. Nah, orang-orang Indonesia cenderung sulit untuk menerima kendaraan baru dari merek Cina, misalnya seperti Wuling, DFSK, dan sebagainya. Ini berkaitan juga dengan citra merek, karena merek-merek di Jepang itu
biasanya lebih bagus dan lebih murah. Karena pada zaman dahulu brand-brand Jepang juga bersaingan dengan brand-brand Eropa seperti itu. Dan loyalitas ini yang seperti Bapak ceritakan tadi, orang-orang Indonesia itu sudah loyal terhadap brand-brand tertentu sehingga sulit untuk menerima brand yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah merek mempunyai dua elemen. Yang pertama adalah nama merek, kemudian yang kedua logo. Kriteria jika ingin memilih elemen merek adalah yaitu harus mudah diingat, kemudian memiliki arti yang menggambarkan perusahaan kita, dan yang ketiga adalah disukai oleh para konsumen, dan yang keempat dapat ditransfer. Maksudnya adalah kan kalau logo atau nama merek itu biasanya awalnya desainnya di kertas yang halus atau misalnya di kertas biasa. Nah, nanti jika kita menggunakan pemasaran model lain menggunakan plastik, apakah akan mudah ditempelkan di plastik seperti itu. Kemudian beradaptasi. Adaptasi itu maksudnya dengan zaman. Seperti contohnya adalah logo dari merek-merek kendaraan. Nah, ada yang sudah berusia ratusan tahun, mereka itu terus mengupdate logo-logonya sehingga terlihat lebih modern. Dan yang kedua dapat dilindungi, maksudnya dilindungi oleh hak cipta, yaitu memiliki ciri khas. Kemudian kemasan dan label pun berperan penting karena dapat membentuk citra dari entrepreneur. Kemasan itu selain berguna untuk penempatan merek dan menjadi ciri khas bagi produk kita, yaitu melindungi produk di dalamnya, kemudian memberikan kenyamanan. Maksudnya adalah para produsen seperti kita tahu gitu produk kita itu dipasarkannya di mana saja dengan melihat kemasannya. Kemudian yang ketiga adalah membentuk persepsi kualitas produk. Nah, semakin premium atau semakin bagus kemasannya, maka para konsumen sudah otomatis tersimpan di pikirannya bahwa produk ini tuh keren seperti itu. Padahal kalau dilihat secara aslinya, secara kualitas, belum tentu produk ini adalah keren. Tapi hanya dengan melihat kemasan, dia sudah berpikir seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen penting dari kemasan selain daya tahan adalah ukuran, bentuk, dan warnanya. Nah, intinya adalah semakin menarik suatu kemasan berarti semakin membuat konsumen tertarik lah intinya. Dan itu akan berdampak pada diterima atau tidaknya produk yang kita miliki di pasaran. Kemudian yang selanjutnya harga. Nah, harga itu adalah uang yang dibayar konsumen untuk memperoleh suatu produk. Kenapa sih harga itu penting? Karena salah satu komponen yang dapat digunakan untuk meningkatkan revenue perusahaan selain meningkatkan volume produk yang dijual. Maksudnya adalah semakin tinggi harganya, walaupun produk yang kita buat sedikit, maka akan semakin besar keuntungannya seperti itu. Namun kita juga harus berpikir apakah harga yang kita terapkan pada produk kita itu dapat dijangkau oleh konsumen kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah elemen bauran pemasaran yang paling mudah diubah. Nah, karena penentuan harga itu sangat fleksibel, jadi kita dapat mengubah harganya kapan saja. Misalnya jika ada konsumen yang merasa produk kita itu kemahalan, nah kita dapat langsung menggantinya seperti itu. Berbeda dengan bahan. Kalau bahan itu kita harus mengulang prosesnya dari awal lagi. Kemudian yang ketiga adalah strategi dan taktik harga pesaing yang memberikan pengaruh besar terhadap penjualan atau perusahaan. Intinya harga yang kita terima itu harus bersaing dengan para pesaing kita, harus lebih murah namun tetap memperhatikan kualitas dan bahan yang kita gunakan. Kemudian yang keempat dapat digunakan untuk diferensiasi pada pasar yang telah jenuh dan terjadi komoditas produk. Maksudnya jika kita sudah kehilangan pasar, kita dapat membuat diskon agar pasar kembali bergairah. Seperti
Nah, inilah strategi harga. Ada 4 isu yang perlu diperhatikan untuk menentukan harga. Yang pertama adalah biaya pembuatan, kemudian minatnya. Semakin tinggi minat, maka semakin tinggi juga harganya. Kemudian yang ketiga adalah nilai pelanggan. Jika menurut pelanggan bahwa barang-barang kita bagus, maka bisa ditingkatkan lagi harganya. Kemudian harga pesaing. Nah, namun jika harga pesaing lebih murah dari harga yang kita terapkan, maka kita akan kalah karena para konsumen akan memilih para pesaing kita. Nah, bagaimana cara menetapkan harga? Yaitu harga perkenalan. Nah, ini adalah contoh promosi yang paling mudah dilakukan. Kemudian harga markup, yaitu harga yang sudah ditinggikan dari harga perkenalan. Misalnya kita sudah laku. Kemudian harga prestis adalah harga yang kita itu membayar ada kepuasan ataupun nilai yang lain dari barang yang kita miliki. Contohnya jika kita membeli iPhone, jika dibandingkan dengan Android, hardware iPhone itu cenderung sama saja, namun harganya bisa berkali-kali lipat. Nah, karena iPhone itu memiliki prestige jika dibandingkan dengan Android. Kemudian harga berdasarkan nilai. Kalau nilai mah ini sudah pada tahu ya, jadi nilai dari barang tersebut kita kan berbeda, misalnya membeli KFC dengan membeli ayam di pinggir jalan, walaupun sama-sama ayam tepung gitu, seperti itu. Kemudian harga pesaing. Nah, ini harga yang ditetapkan oleh para pesaing kita, apakah kita akan terpengaruh atau tidak. Kemudian ini strategi non harga. Maksudnya non harga berarti kita menjual barang kita namun tidak memberikan harga. Jadi para konsumen lah yang memberikan harga. Nah, yang selanjutnya adalah isu yang perlu diperhatikan agar harga yang ditetapkan efektif. Yaitu yang pertama dampak terhadap aktivitas pemasaran. Yang kedua adalah kebijakan harga perusahaan. Yang ketiga adalah persepsi risiko oleh konsumen. Dan dampak harga terhadap pihak lain. Nah, terus yang selanjutnya setelah harga adalah distribusi. Apa sih fungsi dari distribusi itu? Distribusi adalah sortir berbagai produk dalam suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, intinya distribusi itu adalah pemindahan produk atau penyebaran produk dari suatu tempat ke tempat lain yang biasanya berkaitan dengan konsumen itu sendiri. Jadi kita kan memasarkan barang terhadap konsumen. Nah, kita kejar dan kita dekati para konsumen tersebut. Kemudian yang kedua adalah memecah ukuran ke dalam ukuran yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan konsumen. Maksudnya kalau misalnya di sini kita berjualan secara massal atau besar ya, misalnya penjualan Indomie. Nah, kan kalau dari pabrik mah si dus-dusnya itu besar ya, namun distribusikan ke warung-warung maka akan dijual dalam satu saset. Nah, kemudian yang memelihara ketersediaan perantara akan berfungsi sebagai penyimpan produk untuk keperluan konsumen baik secara sekarang maupun untuk pembelian di masa depan. Nah, ini kenyamanan lokasi berkaitan juga dengan biaya penyimpanan, biaya gudang, biaya transportasi, kemudian menyediakan layanan. Distribusi memang menarik, tapi masalahnya entrepreneur mau menjual produknya sendiri atau lewat perantara. Kemudian bagaimana struktur perantaranya jika entrepreneur memilih menggunakan perantara seperti itu. Nah, ini strategi promosi. Kenapa sih harus melakukan promosi? Agar konsumen tahu apa yang dijual oleh para produsen. Seperti itu. Nah, kalau promosi itu tidak selalu menggunakan iklan, padahal kita bisa melakukan promosi, misalnya pembagian atau pemberian produk-produk yang kita jual secara gratis kepada para calon konsumen. Seperti itu. Ataupun misalnya kita bisa mengendorse dari rekan-rekan kita, memberikan feedbacknya bagaimana sih rasanya atau bagaimana sih kualitas dari barang yang kita buat, seperti itu. Nah, ini kalau ini adalah advertising atau iklan intinya.
Nah, tujuannya itu memberitahu konsumen tentang produk, kemudian menjelaskan keunggulan, dan menciptakan asosiasi antar produk dan gaya hidup. Nah, kalau yang namanya iklan itu pasti selalu efisien dan menjangkau masyarakat luas. Tapi itu pun tergantung kita akan mengiklan di mana. Dan ini apa sih kelemahannya? Kredibilitas yang rendah. Maksudnya itu adalah kita tidak tahu kenyataannya apa produk itu benar atau tidak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah personal selling. Kita menjual diri kita, maksudnya dalam memperkenalkan produk kita itu seperti itu untuk mencari prospek dan mempertahankan kepuasan konsumen melalui pelayanan purna jual. Nah, ini keuntungan dan kelemahannya. Dan yang terakhir adalah sales promotion, itu memberikan insentif pada konsumen agar membeli produk perusahaan. Maksudnya kalau ini yang paling gampang adalah contohnya MLM seperti itu. Walaupun sebenarnya Bapak emang kurang setuju dengan LLM karena dia itu akan terus bergantung kepada salah satu pihak gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa tujuan dari sales promotion, itu membangkitkan keinginan konsumen untuk mencoba dan memberi produk yang ditawarkan. Nah, mungkin untuk materi kali ini dicukupkan sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.